Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang istihsan dan istishab sesuai dengan kisi-kisi yang ada di imtihan watani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istihsan pengertiannya adalah secara bahasa istihsan berarti menyatakan dan meyakini sesuatu, menganggap baik. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama usul fikih dalam mempergunakan lafaz istihsan. Adapun pengertian istihsan secara istilah sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf ya, huwa udulul mujtahid an qiyasil jali ila tadi ya, bukan muktani, kias khafi au ani hukmi kulin ila hukmi istisnai ya, ila akhir ya. Ihtisan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan kias jali atau kias yang jelas kepada ketentuan kias yang khafi. Meskipun masih khafi, berpindah karena ada sebuah tujuan ya. Atau berpindah dari ketentuan yang kuli yang umum kepada ketentuan yang bersifat istisnai ya, pengecualian. Karena menurut pandangan mujtahid itu adalah sebuah dalil atau alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Itulah istihsan. Pembagian ihtisan ya. Dari pengertian di atas ya, jelas bahwa istihsan ada dua, yaitu sebagaimana berikut ya. Menguatkan kias khafi atas kias jali ya. Kias yang lebih samar malah dipakai daripada kias yang sudah jelas dengan adanya sebuah dalil. Contoh, menurut ulama Hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran berdasarkan hukum ihtisan, tetapi haram menurut kias. Boleh membaca Al-Quran ya menurut istihsan. Jadi ada hukumnya ya. Kalau jali ya kan sudah jelas ya, tapi yang diambil yang khafi. Nah, karena ada sebuah alasan ya. Contoh, hukum yang kias, wanita haid secara kias dikiaskan kepada orang junub dengan ilat sama-sama hadas besar, itu tidak boleh membaca Al-Quran, hukumnya haram. Maka kalau menurut kias, apabila orang haid disamakan dengan orang junub yang sama-sama ilatnya adalah hadas besar ya, maka haram membaca Al-Quran. Tapi dalam hukum istihsan ya, itu tidak ya. Haid dikatakan berbeda dengan junub dalam segi waktu yang lama. Oleh karena itu wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Quran, sebab bila tidak maka haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap hari. Itulah menurut dari kalangan Hanafiyah, karena memang istihsan ini muncul dari kalangan Hanafiyah. Nah, itulah istihsan. Ada dua pembagiannya. Istihsan yang kedua adalah pengecualian ya.
dari sebuah hukum kulli dengan adanya sebuah dalil. Syara' atau pembuat hukum, dalam hal ini Allah, melarang terhadap jual beli benda yang tidak ada atau yang belum ada, namun dia memberikan kemurahan secara ikhtisan. Awal hukumnya tak boleh, tapi dengan adanya hukum istihsan, akad salam, pemesanan, sewa menyewa, muzara'ah, akad bagi hasil, penggarapan sawah, dan juga akad musyaqqat, akad bagi hasil penyiraman tanam, dan istisna, akad jasa pengerjaan suatu, kan belum dikerjakan, belum ada kan. Semuanya itu adalah akad yang berlangsung. Segi ihtisannya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka pada zaman saat ini. Contoh, mesan kan barangnya nggak ada, apalagi sekarang ada online, barangnya kan belum kita ketahui, tidak ada di tempat, apalagi muzara'ah, bagi hasil penggarapan, ada sawah, masih ada tanahnya saja, belum ada hasilnya kan belum tampak. Itulah istihsan, karena ada sebuah kebutuhan dan kebiasaan manusia. Maka dari itu adanya muncullah hukum istihsan ini. Yang selanjutnya adalah istishab. Istishab sendiri dalam kitab Tashilut Turuqat, atau bisa disarai di Syarah Mandumatil Waraqat itu, adalah ada dua makna. Yang pertama, kalau nazamnya itu sudah dijelaskan, wahadul istihabil akhdul mujtahid bil asli ingda andalil hukmin qad fukid. Istishab adalah pengambilan keputusan oleh seorang mujtahid berdasarkan hukum asal sebagai pengganti dari ketidakadaan dalil sebuah hukum. Secara bahasa, istihbab adalah tuntutan untuk bersama, sahib. Sedangkan secara istilah adalah terdapat beberapa definisi berdasarkan beberapa bentuk, Jadi pembagian ada dua makna, Yang pertama ada ahdul mujtahid bil asli inda faqdi dalil hukmi syar'i, melanjutkan hukum asal atau mengambil hukum asal sesuatu ketika tidak adanya hukum syar'i, yakni tatkala seorang mujtahid dihadapkan pada sebuah persoalan dan setelah melalui upaya maksimal tidak dijumpai dalil syar'i atau syara' yang menjelaskan tentang hal atau perkara tersebut, maka dia harus berpegang pada hukum asal. Contoh, tentang puasa Rajab, setelah dilakukan upaya pencarian hukum tidak ditemukan dalil syar'i yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Rajab, maka mujtahid menyimpulkan ketidakwajiban melakukan puasa Rajab berdasarkan istishabil asli, karena dengan tidak ditemukannya dalil kewajiban puasa Rajab, maka hukum puasa tersebut tidak wajib, dan hukum ini dianggap berlanjut dengan dijumpainya hukum yang menjelaskan tentang atau sampai nanti ditemukan tentang hukum kewajiban puasa Rajab tersebut. Nah, istihbab dengan pengertian ini adalah dapat dijadikan sebuah hujjah. Itulah contoh istishab yang pertama. Nah, sedangkan pengertian istishab yang kedua, atau yang masyhur dan dikenal, yang mana penerapannya masih akan tetapi penerapannya masih diperdebatkan, adalah subutul amri fi zamanil sani,
asbutihi fi zamanil awal. Itulah tetapnya sesuatu di zaman kedua karena menetapkan suatu di zaman pertama. Nah, istihab dalam pengertian ini adalah hujah menurut Syafi'iyah saja, sedangkan Hanafiyah menolak untuk dijadikan sebuah hujah. Contoh, seseorang yang memiliki mata uang emas, ya, uang keping, ya, yang berupa emas, yang nilai nominalnya adalah 20 dinar, sedangkan kadar timbangannya tidak sempurna, tidak sampai 20 dinar. Akan tetapi berlaku sebagai alat tukar yang layaknya bernilai 20 dinar dengan kadar penuh. Contoh niku uang kepingan, ya, 2 juta, ya, satu keping tulisannya 20 juta. Tapi seumpama didol emas, bukan dijual sebagai uang, itu enggak sampai 20 juta, gampangnya 10 juta, ya. Wajibkah atas uang tersebut mau dikeluarkan zakatnya? Menurut kalangan Syafi'iyah tidak wajib zakat, berdasarkan dengan penalaran sebagaimana berikut, bahwa ketidakwajiban zakat dalam emas yang kurang dari 20 dinar adalah suatu yang tidak ada sejak zaman Rasulullah, sebagaimana laisa fi aqalli minal 20 dinar syai'un. Harta yang kurang atau emas yang kurang dari nilai 20 dinar tidak dikeluarkan zakat. Sedangkan dalam emas yang kurang 20 dinar itu kadarnya tidak sampai 20, ya. Makanya perbedaan benar. Maka ini hanya hujah menurut Imam Syafi'i. Golongan Hanafi tidak memakai sebagai hujah. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang istishab dan istihsan. Semoga bisa diambil pemahaman, ya, agar nanti bisa menjawab soal pada imtihan watoni. Insyaallah akan dilakukan tanggal 8 Maret, sebentar lagi. Belajar diulang-ulang, ya, lihat contoh yang pernah ada, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.